Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan kami secitra denganmu. Semoga kami selalu belajar taat sebagaimana Yesus Kristus Putramu yang taat kepadamu dan menjadi juru selamat untuk siapa saja yang percaya kepadanya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sudah menyelesaikan membaca surat kepada orang Ibrani. Sekarang kita beralih membaca dan merenungkan kitab Kejadian yang menjadi bacaan pertama dalam liturgi harian kita. Kali ini kita membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 19. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi seluruh samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Allah bersabda, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Allah bersabda, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Allah bersabda, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada sahabat Allah. Peradaban kasih ekologis yang terkasih. Kitab Kejadian mengajak kita berjumpa dengan Allah yang berkarya menciptakan bumi dan seisinya dengan kelengkapannya. Allah menciptakan dari kekosongan dan ketidakteraturan menjadi tata alam semesta yang rapi teratur. Dengan kata kunci, Allah melihat semuanya baik. Yang baik yang diciptakan Allah menjadi anugerah bagi kita manusia. Terang yang merupakan karya pertama, terang kehidupan. Itulah jati diri kita juga. Sebagai yang pertama dan utama, kita dipanggil untuk bersama Allah menghadirkan cahaya yang menyinari kegelapan hidup ini. Karya penciptaan dari hari pertama sampai hari keempat yang dikerjakan oleh Allah memberikan gambaran tata kehidupan, tata alam semesta, dan seisinya yang baik adanya. Kebaikan itulah yang ditawarkan kepada kita agar kita selalu menjaga dan bukan merusaknya. Hari-hari ini kita prihatin bahwa bumi kita, rumah bersama, ditimpa krisis ekologi yang semakin hari semakin dahsyat, semakin mengerikan. Kita masih mengalami di dekat kita, di beberapa tempat, banjir melanda kita. Saya sendiri selalu prihatin. Beberapa kali dari bulan Januari dan awal Februari ini masih mengalami jalan utama yang merupakan jalan nasional wajah Jawa Tengah banjir. Kaligawe misalnya. Dan begitu banjir, terjadilah kemacetan. Seakan-akan ini hanya dibiarkan saja sebagai kenyataan yang harus diterima. Tidak ada kepedulian untuk bagaimana membenahi wajah provinsi ini. Jalan utama, jalan nasional, akses yang dilewati dari Semarang, Jawa Tengah menuju Jawa Timur di Pantura. Mungkin orang bilang kan sudah ada jalan tol. Yang lewat jalan tol, iya. Tetapi yang naik bis, yang jalan Pantura, atau kendaraan-kendaraan pribadi, kita melihat dengan kesedihan, dengan keprihatinan, masalah tahunan ini tak diatasi secara baik, sebagaimana Allah menghendaki agar segala sesuatunya baik adanya. Pertanyaannya, kemana pajak yang diberikan oleh masyarakat untuk kepentingan umum tidak diaplikasikan untuk
kesejahteraan umum. Ini salah satu contoh paling sederhana dampak krisis ekologi yang terjadi di dekat kita pada hari-hari ini. Banjir yang melanda di sejumlah tempat, tidak usah jauh-jauh, di Jawa Tengah misalnya, banjir tak teratasi dengan baik oleh pemimpin-pemimpin kita. Sebagai rakyat biasa, saya hanya batin bertanya dalam hati, lah ini pajak yang kita bayarkan untuk apa? Mestinya dikembalikan pada pembangunan yang menyejahterakan. Masa mengatasi banjir saja tidak bisa? Bagaimana akan mengelola perkara yang lebih besar untuk bangsa kalau pemimpin kita mengatasi masalah yang paling sederhana pun tidak bisa tuntas? Pertanyaan seorang warga negara yang membayar pajak untuk negara, tetapi masih mengalami betapa sulitnya akses sekadar transportasi sehari-hari di jalan raya. Pada kesempatan yang baik ini, seraya menyerukan keprihatinan ini, mari kita berdoa agar kita dianugerahi pemimpin-pemimpin yang peduli pada warganya dengan perkara sehari-hari. Akses transportasi misalnya menjadi perhatian yang diutamakan karena disitulah wajah kehidupan kita dihadirkan. Dan sebagai murid-murid Kristus, semoga kita pun selalu mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan kita bersama, menunjukkan perbuatan-perbuatan baik agar Bapa di surga dipermuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.